Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi merombak Kabinet Merah Putih Jilid 1 pada sore hari ini. Reshuffle mencakup 5 kementerian sekaligus pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Berikut adalah para menteri yang diganti. Pertama adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Berikutnya ada Menteri Koperasi, yaitu Budi Aris Setiadi yang digantikan oleh Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Berikutnya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding yang digantikan oleh Muhtarudin. Menteri dan Wakil Menteri baru yang dilantik terdiri dari Menteri Haji dan Umroh, yaitu Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Dan sampai pada malam hari ini kami masih menunggu nama pengganti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Reshuffle ini dilakukan setelah evaluasi yang dilakukan oleh Presiden dengan tujuan memperkuat kinerja kabinet dan juga merespon kebutuhan baru pemerintahan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik reshuffle kabinet kali ini? Bersama saya Afiani Malik, inilah top isu pada malam hari ini di balik perombakan Kabinet Merah Putih. Dan pemirsa, kami akan membahas lebih dalam lewat sambungan Zoom sudah bergabung Menko Polhukam periode 2019-2024, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud MD, selamat malam. Selamat malam, Afi. Apa kabar? Baik, Pak Mahfud, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Mahfud, kita tahu bahwa tadi sore terjadi reshuffle pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut pandangan Pak Mahfud sendiri, apa yang terjadi? Mengingat juga banyak spekulasi yang melihat reshuffle ini berkaitan dengan demo, unjuk rasa, serta kerusuhan yang terjadi di pekan lalu. Tanggapan Pak Mahfud sendiri seperti apa? Ya, ini bagus. Saya kasih 2 jempol. Karena begini, 2 jempol ini ya, Pak? adalah langkah yang kedua dari quick win yang dilakukan oleh Pak Prabowo pasca demo yang brutal itu. Karena begini kan, waktu itu kita semua sudah menganalisis yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini adalah membuat langkah cepat yang bisa menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, kemudian disusul jangka menengah. Jangka pendeknya itu perintahkan dengan segala risiko apapun, kebrutalan dan demo-demo itu supaya dihentikan. Itu langsung berhenti, begitu Pak Prabowo mengambil jalan keluar. Lalu langkah berikutnya, saya bilang waktu itu harus dari reshuffle kabinet. Kalau tidak bisa seluruhnya, ya ini saja yang dianggap bermasalah oleh masyarakat dan tidak tepat misalnya di tempatnya. Ini sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dan menurut saya tepat ini quick win-nya. Nanti sesudah ini ya ada langkah-langkah lanjutan pembenahan sistem misalnya politik, kemudian masalah perampasan aset, masalah pemberantasan korupsi itu lebih jangka menengah. Yang jangka pendek ini mungkin masih sekali lagi itu perlu dilakukan ya sampai Oktober depan itu misalnya pemetaan kabinet secara lebih rasional. Gitu Mbak, udah bagus ini. Kalau tadi Pak Mahfud memberikan 2 jempol gitu untuk reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sore hari ini, bisa dianggap bahwa reshuffle ini dilakukan oleh Presiden sebagai upaya untuk meredam gejolak, dan menurut Pak Mahfud apakah itu minimal berhasil dalam jangka pendek? Iya, betul. Ini untuk meredam gejolak sebagai quick win ya, kemenangan yang seketika jangka pendek agar selesai masalahnya. Karena begini kan, selama lebih 10 bulan Pak Prabowo memerintah, kita kan semua merasa bahwa aspirasi masyarakat itu tersumbat. Sepertinya Pak Prabowo tidak mau merespons dengan positif. Setiap kritik dianggap menteri saya baik-baik saja, semuanya bekerja baik, tidak akan ada reshuffle, tidak akan ada apa gitu. Sehingga rakyat kemudian, nah, kalau begitu apa gunanya kita berteriak? Maka muncul demo-demo itu. Ketika demo itu muncul, Pak Prabowo mulai membuka pintu. Iya ya, aspirasi masyarakat itu seperti apa? Nah, saya ya dan teman-teman di Jogja, beberapa guru besar selalu berdiskusi. Ini masalahnya kan
aspirasi yang positif itu sepertinya satu tidak dimengerti oleh para menteri ketika disampaikan ke para menteri. Yang kedua, nampaknya tidak sampai ke Pak Prabowo, Presiden. sehingga masalahnya tidak pernah beralih menjadi lebih baik. Tapi sekarang saya katakan, nah ini berhasil gitu, karena memang tuntutan yang kita rumuskan kalau di akademik, forum-forum akademik ini, Pak Prabowo harus melakukan quick win dulu, reshuffle kabinet setelah meredakan situasi. Baru sudah itu beberapa sudah dijanjikan tadi oleh Pak Yusril mewakili pemerintah akan mengubah, memperbaiki sistem politik, memberlakukan undang-undang aset dan sebagainya. Semuanya itu langkah berikutnya sesudah Oktober dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Baik. Gitu. Pak Mahfud, salah satu yang juga tadi sempat disampaikan adalah menteri yang diganti adalah Menko Polhukam, tapi kita masih menantikan sampai saat ini belum ada nama yang secara resmi diumumkan. Sebenarnya ada 2 nama, yaitu juga Menpora. Tapi saya fokus ke Menko Polhukam karena juga posisi ini sempat dijabat oleh Pak Mahfud di periode 2019-2024. Mengapa ini penting dan mengapa sampai sekarang belum nama itu diumumkan menurut Anda, Pak Mahfud? Itu sepenuhnya pertimbangan Pak Prabowo ya. Pastilah beliau sebagai seorang pimpinan negara sudah melakukan kajian yang mendalam dan komunikasi politik dengan semua pihak yang terkait dengan itu. Saya juga tidak tahu kenapa penting untuk diganti. Menurut saya Pak BG oke di situ gitu, sudah bekerja dengan baik gitu, tetapi terus ada pergantian, kita tidak tahu. Kita lihat aja perkembangannya. Kemudian ada informasi berikutnya yang juga sudah beredar di teman-teman wartawan ini, Pak Mahfud, soal adanya posisi Menhan Syafri Syamsuddin yang menjadi ad interim. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau ad interim itu berarti sementara, ya. Namanya ad interim itu kan antara, namanya pejabat antara sampai ada yang definitif. Menurut saya relevan di situ. Kenapa? Karena dia kan ada di lingkungan Polkam, ya. Ada di situ bisa Panglima, bisa siapa saja gitu, bisa Kapolri juga sebenarnya. Tapi ini jatuh ke Menhan. Itu tidak apa-apa, dan dari segi senioritas memang Pak Syafri Syamsuddin tepat untuk memimpin yang lain dulu sebagai pejabat ad interim. Kalau kemudian masih siapa yang akan mengisi posisi ini di Menko Polhukam, Pak Mahfud, haruskah diisi oleh sipil juga, karena kita melihat mungkin saja ini juga ingin ditunjukkan kepada oleh Pak Prabowo bahwa yang didorong juga adalah supremasi sipil, atau mungkin tokoh yang lain dari bidang yang lain di situasi saat ini pasca demo, unjuk rasa dan juga kerusuhan yang terjadi. Ya kalau kita sih yang pecinta reformasi itu memang sejak dulu mengapresiasi kalau itu diisi oleh sipil gitu ya, Polhukam itu. Tetapi kalaupun tidak sipil murni ya pensiunan dari TNI, Polri dan sebagainya, mungkin ya tidak apa-apa juga ke situ, karena pada dasarnya mereka sudah sipil kalau sudah pensiunan itu. Sudah purna bakti. Ya. Pak Mahfud, dari pengalaman Bapak melihat situasi negara kita hari ini dan juga ada quick win yang ingin diraih oleh Presiden minimal untuk menjawab tuntutan dari publik dan meredam gejolak lebih jauh gitu. Sosok seperti apa yang tepat untuk mengisi peran ini? Ya, sosok yang bisa tentu mengkoordinasikan. Kalau di Polhukam maksudnya itu kan menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan. Artinya fungsi koordinasinya tidak boleh juga terlalu agresif, karena sebenarnya Menko Polhukam itu sebenarnya menteri antara jabatan antara menteri dan presiden gitu ya. Dia tidak punya kewenangan sendiri. Kalau Menko Polhukam terlalu atraktif masuk ke tugas-tugas bidang pemerintahan yang ada undang-undangnya sendiri, mungkin bukan tepat, bukan sesuatu yang tepat. Karena Menko Polhukam itu sebenarnya begini,
koordinator. Koordinator itu artinya mengatur beberapa. Waktu saya tuh ada 14 kementerian dan badan. Itu kalau ada sesuatu yang lambat ditarik agar bisa bersama. Kalau terlalu cepat ditarik ke belakang gitu agar bisa bersama lagi. Nah, itu sebenarnya fungsi koordinator. Tidak bisa membuat keputusan sendiri yang kemudian mengambil alih secara sepihak tugas-tugas kementerian. Kalau itu terjadi bisa tidak harmonis gitu. Itu Mbak. Pak Mahfud, berarti tadi Pak Mahfud menjelaskan bahwa yang akan mengisi posisi ini menjadi orang yang cukup penting. Apakah menurut Bapak penting juga sebagai orang yang dekat dengan Presiden? Apakah mungkin yang dipilih juga nanti adalah tokoh yang dekat dengan Presiden? Ring satu Presiden lah, kurang lebih seperti itu Pak. Iya, dekat, mungkin bukan dekat ya. Orang yang oleh Presiden betul-betul diyakini dia punya 3 syarat. Ya, satu track recordnya benar. Yang ketiga kompetensinya benar juga. Lalu kemudian yaitu integritas. Nah, kalau itu ada, tentu kalau Presiden menemukan orang yang dekat dengan Presiden, karena kalau tidak dekat tidak tahu tingkat integritas, kapabilitas dan track record itu. Oleh sebab itu kita tunggu aja Pak Presiden nanti menentukan berikutnya apa yang akan dilakukan untuk kementerian ini. Baik. Kalau masih menunggu nama yang diumumkan, kira-kira dalam kalkulasinya berapa hari Pak supaya momentum untuk upaya Presiden meredam gejolak ini tetap masih bisa dijaga? Saya kira kalau untuk meredam gejolak ini tidak terlalu penting Menko Polhukam harus cepat ada. Gitu ya, karena sebenarnya ini kan ada di tangan aparat-aparat di bawah Polhukam, kecuali masalahnya muncul mendadak lagi, lalu koordinasi secara lebih cepat dan Menko Polhukamnya juga bisa lebih efektif, bisa dipercepat. Tapi menurut saya interim itu, saya pernah menjabat menteri interim itu sampai 3 bulan pernah. Waktu saya dulu Menko atau Pan RB, pernah juga di Menko Menfo saya 2 bulan gitu. Bisa lebih dari sebulan, bisa 2 bulan, tapi bisa juga cuma seminggu. Gitu, bisa aja. Jadi tidak perlu dikejar dalam waktu cepat ya Pak? Ya, tidak perlu. Menurut saya mencari yang terbaik dulu. Tetapi kalau saya karena Pak Presiden pernah berjanji mengatakan beri waktu saya setahun, ya jadi kira-kira ya Oktober dong. Oktober, kurang lebih seperti itu ya Pak? Sudah rapi. Iya. Iya, kalau ada reshuffle susulan juga di bulan Oktober itu perampingan kabinet atau apa gitu. Kalau mau didengar ini usul-usul masyarakat di bulan Oktober itu sudah dilakukan. 20 Oktober lah biar tepat setahun gitu. Baik. Itu Mbak. Menurut Pak Mahfud, terakhir bagaimana sejauh ini Bapak menilai kinerja dari Kabinet Merah Putih? Pak Mahfud. Kabinet Merah Putih kurang produktif menurut saya sampai sekarang. Ya karena itu Pak Prabowo itu kan masih mengatur, membuat peta-peta situasi dipetakan dulu, lalu siapa yang mau mengerjakan apa. Ini sudah saatnya untuk menjadi lebih produktif. Karena misalnya begini, setiap ada usul bahwa ini perlu perbaikan, Pak Prabowo pada waktu itu selalu mengatakan menteri saya baik-baik, kerja sama kerja tiap malam, kerjasamanya rapi dan sangat banggakan gitu. Nah sekarang pemetaan itu menurut saya sudah selesai. Nah waktu mengatakan itu ya bahasa diplomasi aja dulu bahwa menteri saya baik-baik, tidak akan ada reshuffle kabinet. Nah itu bagian dari diplomasi aja kepada teman-teman sejawat gitu. Dan itu sekarang sudah dilakukan betul-betul oleh sebagai seorang presiden. Ya kita harus dukung lah karena dia pemegang amanat konstitusi. Iya, baik, kita harus dukung, kita lihat semoga catatan kurang produktif ini bisa menjadi lebih produktif lagi dan kita nantikan 2 nama menteri yang tadi sudah diumumkan di reshuffle. Terima kasih banyak Prof. Mahfud MD untuk waktu dan juga wawancara kita di Top Issue pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan dialog kembali dengan narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV. Kami hadirkan anggota DPR RI fraksi Golkar dari Golkar Ahmad Doli Kurnia, kemudian pengamat politik Hendy Satrio dan juga ekonom serta Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Andri Satrio. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Top Issue. Download Metro TV Extend sekarang.